Hari yang menakjubkan bagi Tachibana. Hari yang sangat ia tunggu. Hari penentu takdir Tachibana. Matsuda sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Saat ini sebagian besar anggota klub sepak bola pasti sedang diliputi ketakutan. Dan semua kebencian mereka telah diarahkan semuanya ke Ikenobu Eri. Ledakan itu akan terjadi di malam ini. Para anggota klub sepak bola akan mendatangi Eri secara serempak buat membungkam Eri. Sekarang tinggal bagaimana aku bisa kabur dengan mulus. Asalkan aku yang bisa lolos saja. Itu udah cukup. Ini cerita yang hanya bisa aku tulis sendiri. Eiji Ono yang lemah lembut gak akan pernah bisa ngelakuin kayak gini. Gak ada seorang pun selain aku yang mampu. Ini adalah bukti nyata dari keberadaan bakatku. Tapi pada saat Tachibana membuka loker sepatunya, terletak sebuah surat yang disegel rapi dengan lilin. Tidak ada nama penulisnya. Tapi firasat buruk langsung menjalar ke tubuh Tachibana. Tachibana buru-buru lari keluar klub sastra dan segera membuka segel suratnya. Di mana isinya? Untuk Tachibana, mohon maaf atas surat yang datang secara tiba-tiba. Karena aku nggak bisa menunjukkan rasa hormat padamu lagi. Aku akan langsung ke pokok pembicaraannya. Tolong hentikan semua hal sia-sia ini dan akuilah semuanya. Apa-apaan surat gak sopan ini? Siapa yang hianat? Gak mungkin ada bukti. Rencanaku ini sempurna. Tachibana berteriak, melampiaskan amarahnya pada buku-buku di meja ruang klub sastra. Satu persatu buku bertebangan, halamannya terlipat dan rusak semuanya. Kau adalah orang yang sangat cerdas, Tachibana, tapi kau gak sadar bahwa kau telah mabuk oleh kecerdasanmu sendiri. Kecerdasanmu seharusnya digunakan untuk membahagiakan orang lain. Jadi tolong bayarlah semua dosa-dosamu. Aku ini sempurna tahu. Aku tuh gak pernah buat salah. Gak ada yang perlu aku tembus. Dengan emosi meluap, Tachibana terus membaca isi surat ini. Jangan salah paham, ini bukanlah negosiasi, setara atau permohonan. Ini adalah peringatan dan ultimatum terakhir. Jika kau mengabaikannya, maka kehancuran akan menantimu. Ini seperti surat kutukan aja. Nggak mungkin aku dihentikan hanya dengan ini. Oke, kalau emang sesumber kayak gitu, tangkap aja aku kalau bisa. Sebelum itu, aku akan kucabut kedokmu. Dan seperti Ikenobu Eri dan Amada Miyuki, kau pun gak akan kuhancurkan secara sosial. Dengan bertekad, Tachibana merobek surat itu menjadi serpihan-serpihan kertas. Tapi mungkin ada bukti yang... Dan memastikan gak ada bukti yang tertinggal. Itu sebabnya Tachibana gak akan dikenai hukuman. Semua siswa di sekolah ini adalah musuh Tachibana. Ini pertama kalinya Tachibana dipermalukan sampai sejauh ini. Harus Tachibana balas. Harus dia berbuat sesuatu untuk semua orang membalas semuanya. Tapi saat Tachibana terbakar oleh rasa dendamnya, terdengar ketukan dari arah pintu. Siapa pula di saat kayak gini? Jangan curiga, Tachibana mendekati dan membuka pintunya. Di depannya terdapat seseorang yang sangat ia kenal. Dia seharusnya nggak ada di sini. Eiji, kenapa kamu di sini? Eiji Aono, mantan adik kelas Tachibana yang tidak ingin pernah ia lihat lagi wajahnya. Ketua, aku ingin bicara denganmu. Eiji yang dulu Tachibana kenal bukanlah sosok yang penuh percaya diri kayak gini. Jadi, oke lah, masuk. Ketua klub, Tachibana tampak sedikit gentar saat mempersilahkan Eiji masuk ke ruang klub. Eiji sedikit menyentuh sakunya sedikit, menarik nafas dalam-dalam lalu masuk ke dalam ruangan klub sastra. Entah kenapa, rasanya kayak bernostalgia, padahal belum lama berlalu. Jadi seharusnya nggak mungkin timbul perasaan kayak gitu. Jadi Eiji, kamu ngomong soal apa? Apa kamu sudah mendengar pesan dari Matsuda? Pesan apa? Ya, aku bilang ke dia, kalau kalian masih berusaha menyakiti orang-orang yang penting bagiku, aku gak akan tinggal diam. Apa-apaan sih hubungan kayak gini? Jangan saya enaknya bilang kamu melakukan sesuatu deh. Ini adalah peringatan, dan itu bukan satu-satunya alasan aku datang ke sini. Ketua, aku akan bicara terus terang. Tolong kembalikan naskahku sekarang. Ntar dulu, apa maksud tuh bicara kayak gini sekarang? Aku udah bilang saat penyelidikan sekolah, naskahmu itu entah sejak kapan udah dicuri dari ruang klub ini. Itulah anak klub sepak bola dan para pelaku. Kami gak terlibat, jadi kamu gak berhak untuk kami buat mengembalikan naskahmu dong. Oh, jadi gitu ya. Jadi benar-benar gak ada satupun yang tersisa. Ya betul lah, sudah gak ada satupun. Udah puas kan? Gak, aku gak puas sama sekali. Ketua klub sastra Tachibana, cerita yang kamu buat penuh dengan kejanggalan. Aku gak bisa terima gitu aja. Terus apa maksudmu? Aku hanya bicara apa adanya. Kenapa kamu hari ini menuduhku terus, Eiji? Melihat Tachibana jelaslah marah kayak gini, membuat Eiji sedih sebagai mantan anak didiknya. Bagaimana bisa Tachibana sampai sebegitunya terpojok sampai saya melewatkan kontradiksi yang begitu sangat sederhana. Itu aja sudah menjadi bukti bahwa Tachibana secara gak langsung membuka sinyal bahwa dia sudah berbohong.
Kalau begitu aku mau tanya, bagaimana naskahku disimpan dahulu? Bukankah dulu disimpan bersama naskah anggota lain dalam satu map besar? Di lemari buku yang terkunci kan? Map berisi naskah tahunan tersimpan rapi di rak terkunci. Dan sampai sekarang pun masih tertata sesuai urutan. Ya kalau gitu emangnya kenapa? Ya justru itu aneh kan? Kalau benar pencuri menyusup masuk, dia harus mencari kunci dulu. Lalu dari sekian banyak naskah yang dijilid jadi satu, dia hanya mengambil naskahku aja. Gak masuk akal kalau itu dilakukan oleh orang luar dalam waktu singkat. Kalau nggak ada orang dalam membantu itu udah nggak mungkin terjadi. Faktanya, saat Ai mengembalikan sebagian naskah Eiji yang hilang, itu hanya bisa terjadi karena Hayashi yang memberitahu di mana letak kunci itu disimpan dan bagaimana sistem penyimpanan naskah. Artinya, kalau pelakunya orang luar, pasti dibantu sama orang dalam. Dan satu lagi, ketua bilang nggak ada satupun naskahku yang tersisa kan? Kalau begitu, pelakunya berhasil mengambil semua naskahku dari sekian banyak yang ada dan hanya milikku aja. Kalau orang lain yang melakukannya, itu rapi banget. Gak mungkin. Biasanya kan ada 1-2 yang tertinggal. Itu wajar kan? Wajah Tachibana seketika pucat. Kalau Tachibana dibilang masih ada 1-2 naskah tersisa, narasinya itu udah gak bisa digunakan lagi. Tapi Tachibana sendirilah yang menggali lubang kematian untuk dirinya sendiri. Gak gitu maksudku. Mungkin ada orang lain yang membantunya. Jadi aku juga tertipu. Oh jadi gitu ya? Tapi tetap gak bisa percaya ibu sih. Ketua, sekali lagi aku minta. Udah cukup. Sudah aku bilang gak ada. Aku tahu kamu akan debut sebagai penulis profesional kan? Bukannya itu cukup ya? Kamu tuh sombong banget sih. Gak usah bercanda deh. Kalau kamu emang tahu semua itu, maka kamu pasti paham juga kan? Jika kamu benar-benar sudah membawa naskahku, maka kamu gak pantas lagi disebut penulis. Tindakanmu itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap semua kerja kerasmu sendiri selama ini. Diam kamu. Kamu gak mau ya dengar apapun. Diam kamu ya. Aku gak mau dengar apapun lagi. Keluar dari sini, cepat pergi dari hadapanku. Oke. Tapi izinkan aku mengatakan satu hal terakhir. Aku gak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti orang-orang yang penting bagiku lagi. Setelah Eiji memutuskan hubungan dengan ketua klub Tachibana, Eiji pergi menuju ruang kelas kosong tempat pelajaran selanjutnya dimulai. Pelajaran pertama kali ini adalah sejarah dunia dengan gurunya Takayagi Sensei. Berkat Aiwas yang melibatkan Hayashi-san udah disampaikan kepada pihak sekolah. Karena itulah, Eiji memilih waktu untuk menghadap Tachibana. Cepat berpikir, Eiji bahwa negosiasinya akan berhasil. Meski Eiji tahu kemungkinannya kecil banget, meminta pengambilan naskah itu hanyalah sebuah jebakan aja. Itu simbol dari pengakuan atas kesalahan klub sastra dan permintaan agar mereka berhenti melawan dan menyerahkan diri. Permintaan mereka mengembalikan naskah, artinya memaksa mereka mengakui kebohongan mereka sendiri. Eiji hanya gak ingin terus dikecewakan oleh orang-orang yang dulu Eiji sebut teman selama 2 tahun. Eiji gak ingin mereka berubah menjadi monster yang melukai junior mereka demi melindungi diri sendiri. Tapi harapan itu tidak terpenuhi. Teman-teman lama Eiji sudah berubah menjadi monster. Mereka sudah gak mampu lagi merasakan penderitaan orang lain. Atau mungkin sebenarnya mereka selalu seperti itu selama ini hanya menyembunyikannya aja. Kebenarannya Eiji gak tahu. Tapi ada satu hal yang sangat jelas. Jika mereka terus dibiarkan, akan semakin banyak korban berikutnya. Hari ketika libur musim panas berakhir, saat Eiji tenggelam dalam keputusasaan tanpa bisa bicara pada siapapun. Sebenarnya ada kata-kata yang seharusnya Eiji ucapkan. Ada orang-orang yang seharusnya Eiji minta tolong. Karena itulah, Eiji gak akan mulai kesalahan itu lagi. Oh Eiji, selamat pagi. Takayagi Sensei menyapa Eiji seperti biasa dengan sedikit nada agak lelah. Selamat pagi Takayagi Sensei. Yaudah ayo kita jalani seperti biasa aja. Tapi maaf Sensei. Ya terus kenapa? Takayagi Sensei menatap mata Eiji dan mengucapkan kata-kata yang seharusnya Eiji ucapkan dahulu. Eiji menatap mata Takayagi Sensei dan ingin mengucapkan kata-kata yang seharusnya ia ucapkan dahulu. Maaf mengganggu Sensei, sebelum pelajaran dimulai, bisa aku berkonsultasi sebentar? Boleh, katakan aja. Bukan hal itu lebih penting dari pelajaran. Jadi Takayagi Sensei, tolong bantu aku ya. Aku melihat perlakuan buruk dari anggota klub sastra dan sekarang mereka berencana menjadikan adik kelasku sebagai target selanjutnya. Eiji tahu kalau Takayagi Sensei ini mungkin udah tahu semuanya, tapi sebagai korban, Eiji belum pernah benar-benar mengatakan secara langsung. Tentu aja Eiji, melindungi siswa adalah tugas seorang guru. Terima kasih sudah mempercayai kami ya, dan mau memberitahu tentang kasusmu. Aku sangat senang mendengarnya, pasti berat ya buat kamu. Oke, mulai sekarang ini adalah tugasku. Eiji lalu menyampaikan semuanya kepada Takayagi Sensei, bahwa klub sastra memang terlibat langsung dalam perundungan Eiji. Dan Eiji yakin kesaksian para anggota klub sastra penuh kebohongan. Oke, aku ngerti, Aono. Sekolah juga telah sepakat untuk menangani masalah ini secepat mungkin. Itu juga bisa mengguncang mental anggota klub dengan langkah ini.
Eiji sebisa mungkin tetaplah isi Hayashi seperti yang dilakukan Imai dan Endo pada waktu itu. Saat seseorang merasa sendirian hanya dengan tahu bahwa ada orang bersamanya aja, itu sudah pasti akan sangat menguatkan orang tersebut. Pihak sekolah juga akan memberikan pendampingan penuh untuk Hayashi. Guru-guru wali kelas 1 juga sudah mulai bergerak secara internal. Takagi Sensei menyampaikannya dengan penuh ketegasan. Tak sedikit lagi, dengan kesaksian Eiji, klub sastra akan semakin terpojok. Mungkin akan ada anggota yang keluar dari kubu mereka. Fakta bahwa naskah Eiji disembunyikan atau dihancurkan dengan niat jahat, itu bisa dikategorikan sebagai pencurian atau perusakan barang. Dan Eiji berniat mengajukan laporan terpisah dari kasus klub sepak bola. Dan begitu, sekolah juga punya dasar yang kuat untuk menjatuhkan sanksi ke semua klub yang terlibat dengan kasus Eiji. Selain itu, ada kasus ancaman terhadap Hayashi. Meskipun dilakukan lewat akun palsu, jika bisa diidentifikasi, itu termasuk tindak pidana. Tapi Takagi Sensei tahu, Tachibana akan tetap ngotot dan terus mengelak sampai akhir. Bagian terakhir yang kita butuhkan adalah bukti yang tak terbantahkan, yang akan melunturkan semua argumentasi Tachibana. Sambil menyusun kesimpulan dalam benak Takagi Sensei mulai merancang langkah berikutnya, membayangkan beberapa kartu as yang masih Takagi Sensei simpan, dan memikirkan cara untuk benar-benar mematahkan semua logika Tachibana. Akhirnya, MC dengan villain utama sudah bertemu. Eiji dengan Tachibana sudah bertemu. Masalahnya sudah ke dalam titik puncak, dan Takagi Sensei siap mengakhiri ini semua menjadi pahlawan untuk Eiji.